Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Edianti Ningsih dengan NIM 1922956. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Kali ini kita masih membahas tentang bidang garapan administrasi, yaitu administrasi layanan khusus. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi layanan untuk orang yang kita layani. Layanan berarti disengaja diperlakukan dengan berbeda. Artinya baik dari segi kita menghargai, dari segi kita melayani dan sebagainya. Layanan khusus berarti disiapkan secara matang kepada mereka yang menjadi standar penilaian di sekolah untuk siswa pada perguruan tinggi ataupun sekolah, tetapi secara khusus yang diberikan oleh perguruan tinggi atau sekolah kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih puas, optimal dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis layanan khusus sekolah. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelola dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk manajemen layanan khusus yang ada di sekolah atau perguruan tinggi antara lain yaitu yang pertama, layanan perpustakaan peserta didik, yaitu tempat yang menyediakan buku, jurnal untuk hunting ke dunia luar dengan cara membaca. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu nyaman, luas, kebersihannya terjaga, bukunya terbaru atau tidak, atau hanya buku-buku lama saja? Pada zaman sekarang, perpustakaan tidak hanya buku tetapi juga terdapat jurnal, artikel, ataupun komputer yang mengikuti perkembangan zaman. Komputer mengikuti perkembangan zaman sehingga sebelum masuk kelas siswa dapat mencari tugas sebagai dasar pembelajaran di kelas selanjutnya. Fungsi perpustakaan. 1. Fungsi pendidikan untuk memberikan materi kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan yang dibutuhkan sehingga mampu menyelesaikan tugasnya. 2. Fungsi informasi. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu seluruh dunia, berarti yang dibutuhkan perangkat komputer didukung oleh WiFi yang lancar. Yang ketiga, fungsi refleksi. Bukan berarti jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melalang buana dari mata pikiran melalui komputer. Dengan begitu tercapailah tujuan pendidikan atau pengajaran. Didukung juga dengan jurnal-jurnal dan artikel yang ada di perpustakaan tersebut. 4. Fungsi penelitian yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan dari pikiran atau hasrat mereka itu yang peserta didik tentunya, serta mendukung pengetahuan mereka dan berkembang dengan baik. 2. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik terbuka atau tertutup yang dipergunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk praktikum, penelitian, percobaan, pengembangan, dan bagian-bagian pengembangan. Di sekolah seharusnya memiliki laboratorium untuk layanan khusus sekolah, sehingga teori di kelas itu dipraktek. 3. Layanan UKS. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah.
Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu atau mungkin memang ini sifatnya sementara murid-murid yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan dijadikan peserta didik sebagai sarana utama dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan. Secara umum, UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Selain itu juga menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam diri peserta didik. Layanan kafetaria peserta didik. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihan dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-sekali mengontrol kantin sekolah atau berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin adalah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan di luar lingkungan sekolah. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat-syarat kebersihan dan cukup mengandung gizinya. 5. Layanan tempat ibadah atau kegiatan keagamaan. Di perguruan tinggi, sekurang-kurangnya harus memiliki musola atau tempat ibadah 2. Karena ibadah ini kan merupakan kegiatan sakral yang menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Ia memerlukan dukungan tempat tersebut seperti kebersihannya, keamanannya, dan kenyamanannya gitu. Sekolah juga harus memperhatikan tempat-tempat ibadah tersebut karena bukan hanya dijadikan tempat ibadah saja, bisa jadi musola itu dijadikan tempat istirahat bagi mahasiswa yang tidak pergi ke kantin pada jam istirahat. 6. Yaitu layanan asrama. Layanan asrama berarti tempat tinggal bagi siswa atau mahasiswa yang notabene rumahnya jauh dari tempat sekolah atau perguruan tinggi tersebut, sehingga dia tidak perlu harus pulang pergi dari rumah ke tempat sekolahnya atau perguruan tinggi, karena juga asrama itu mengurangi tingkat kecelakaan siswa atau mahasiswa saat di jalan menuju sekolah. Sekolah juga harus memperhatikan kenyamanan dari asrama tersebut, baik dari segi kenyamanannya, kebersihannya, atau fasilitas yang ada di dalam asrama tersebut. 7. Layanan khusus transportasi sekolah. Transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah atau perguruan tinggi dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah atau perguruan tinggi, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Fungsi utama layanan transportasi sekolah adalah meningkatkan pelayanan kepada pelajar, sebab selama ini banyak pelajar yang terlantar dalam perjalanannya menuju sekolah akibat harus berebut angkutan umum dengan masyarakat. Akibatnya, setibanya di sekolah, pelajar mengalami kelelahan dan bahkan sampai terlambat datang ke sekolah, sehingga konsentrasinya terganggu saat menerima pelajaran.
Pelaksanaan program bus sekolah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal pemenuhan sarana bus sekolah, baik pada waktu menuju ke sekolah maupun selesai sekolah. Layanan bus sekolah pada umumnya dilaksanakan pada pagi hari pada saat para peserta didik akan berangkat ke sekolah dan diakhiri dengan pemulangan para peserta didik di rumah masing-masing setelah selesai melaksanakan seluruh kegiatan belajar di sekolah. Dengan adanya layanan ini diharapkan para peserta didik bisa berangkat sekolah dan dengan tepat waktu dan juga pulang sekolah dengan jam yang pada akhir. 8. Layanan khusus toilet. Layanan khusus ini juga sangat mempengaruhi karena pada saat siswa sakit perut itu tentunya harus membutuhkan toilet yang bersih, airnya banyak tersedia dan kondisi di sekitar toilet itu bersih, tentunya didukung juga dengan keamanannya. Jika tidak ada toilet ini atau kebersihannya tidak terjaga dalam artian jorok, tentunya sangat menimbulkan mudarat yang sangat besar. Jadi pada saat siswa atau mahasiswa yang ingin buang hajat itu melihat kondisi toilet yang jorok malah tidak jadi dan malah ditahan sehingga peserta didik itu sakit perut dan tidak bisa menerima dan konsentrasinya terganggu. 9. Layanan koperasi peserta didik. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik di sekolah dasar maupun menengah maupun sekolah dan dalam pengelolaan melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut dengan koperasi siswa (KOPSIS) adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Koperasi sekolah merupakan layanan yang dibentuk oleh sekolah dan sebagai alat untuk berlatih siswa untuk menjalankan perekonomian sebelum terjun di masyarakat. Tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pembentukan koperasi sekolah di kalangan guru dan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan dan latihan koperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkooperasi sejak dini. 10. Layanan kantin dan banyak layanan khusus sekolah lainnya. Semua layanan ini merupakan layanan serius yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran bukan menjadi gangguan, tetapi memotivasi peserta didik agar belajar lebih nyaman. Sedangkan peran guru di internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan memanfaatkan penunjang pelayanan karena guru yang paling tahu dan guru bisa memberikan masukan. Guru terlibat langsung dalam memberikan keputusan dan mengambil keputusan. Mungkin hanya ini pembahasan video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.